Kisah Sumatera yang dibungkus Indonesia, dari kemegahan kerajaan hingga hilang tanpa sisa. Di ujung barat Nusantara, terbentang sebuah pulau yang luas, subur, dan megah, Sumatera. Pulau Emas, begitu orang-orang dahulu menyebutnya. Sebuah tanah yang dulu mempesona para saudagar dari India, Arab, hingga Cina. Sebuah wilayah yang tak pernah sepi dari kisah-kisah kejayaan kerajaan besar, perlawanan hebat, dan semangat rakyat yang membara. Namun, kini, sebagian besar nama-nama besar itu lenyap. Tinggal jejak samar di nisan tua dan cerita rakyat yang nyaris punah. Bagaimana mungkin pulau semegah Sumatera bisa dibungkus sedemikian rupa oleh negara bernama Indonesia? Sebelum Indonesia ada, Sumatera telah lebih dulu berdiri tegak sebagai rumah bagi banyak kerajaan besar. Dari utara ke selatan, sejarah ditulis dengan tinta emas. Kerajaan Lamuri di Aceh disebut-sebut dalam catatan Arab dan Cina sebagai pelabuhan penting pada abad ke-9. Kemudian hadir Kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Sebuah kerajaan maritim yang kuat, pusat ilmu agama, pusat perdagangan, dan penyebaran Islam. Mata uang emas dirham Pasai menjadi bukti kemajuan ekonominya. Tak jauh setelahnya, bangkit Kesultanan Aceh Darussalam. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, kerajaan ini menjadi kekuatan besar, menyaingi bahkan melawan hegemoni Portugis dan Belanda. Aceh punya armada laut, punya diplomasi, punya martabat. Dari Aceh, diplomasi dikirim ke Turki Utsmani, Maroko, dan India. Turun ke tengah Sumatera, kita temukan kerajaan Minangkabau, dan kemudian Pagaruyung. Kerajaan ini bukan hanya pusat budaya dan adat Minang, tapi juga pengaruhnya sampai ke Riau, Jambi, bahkan ke Negeri Sembilan di Malaysia. Di selatan, berdiri megah Kesultanan Palembang Darussalam, pusat Islam, ilmu, dan perdagangan rempah. Disinilah Sungai Musi menjadi saksi betapa Palembang adalah gerbang ekonomi Sumatera selama ratusan tahun. Sumatera adalah benua kecil dengan kekuasaan dan kehormatan. Tapi, semuanya mulai berubah. Belanda datang bukan hanya membawa bedil dan kapal, tapi juga membawa rencana penghapusan kekuasaan lokal. Satu demi satu kerajaan Sumatera dijatuhkan, lewat tipu daya, perpecahan, dan kekuatan senjata. Pada 1903, Sultan Aceh terakhir, Sultan Muhammad Daud Shah, dipaksa menyerah. Istana dibakar, naskah kuno dirampas, sejarah dibelokkan. Kesultanan Palembang dibubarkan jauh lebih dulu, tahun 1823. Kesultanan Siak ditandatangani untuk dilebur secara paksa. Dari masa ke masa, Belanda melanjutkan proyek besar, membuat rakyat Sumatera lupa bahwa mereka pernah berdaulat. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan tahun 1945, rakyat Sumatera bersorak. Tapi tak lama kemudian, banyak yang sadar, kemerdekaan ini bukan kembalinya kerajaan-kerajaan mereka. Ini adalah bab baru dalam kekuasaan dari pusat, dari Jakarta. Sumatera, yang pernah menjadi pusat kemegahan Islam, perdagangan, dan ilmu, kini menjadi hanya sebuah provinsi. Nama-nama kerajaan dibungkam. Di buku sejarah sekolah, nama Kesultanan Aceh, Siak, dan Pagaruyung hanya menjadi catatan kaki, bahkan dihapus total. Padahal, rakyat Aceh lah yang menyumbangkan emas murni untuk pesawat pertama Republik Indonesia, RI-001, Seulawah. Tapi yang mereka terima setelah itu adalah konflik, operasi militer, dan stigma. Sumatera tak diam. Tahun demi tahun, muncul gerakan perlawanan. Dari PRRI di Sumatera Tengah, hingga GAM di Aceh, dan banyak lagi. Semua perjuangan itu lahir dari rasa ditinggalkan, dari rasa bahwa Sumatera tak pernah diperlakukan sebagai mitra sejajar oleh Jakarta. Tapi semuanya dipadamkan, dengan kekerasan, darah, dan propaganda. Kini, di zaman digital, generasi muda Sumatera mulai mencari tahu siapa mereka sebenarnya, menggali kembali sejarah Lamuri, Pasai,
Aceh Darussalam, Siak, Minangkabau, Pagaruyung, dan Palembang. Mulai mempertanyakan, mengapa kerajaan-kerajaan itu hilang, tanpa sisa? Dan yang lebih penting, akankah identitas asli Sumatera bisa kembali bangkit? Bukan sebagai perpanjangan tangan Jakarta, tapi sebagai bangsa yang tahu sejarahnya, menghormati leluhurnya, dan berani menentukan jalannya sendiri? Sumatera bukan sekadar pulau. Ia adalah peradaban yang tertidur. Ia bukan bagian kecil dari Indonesia. Ia adalah entitas besar yang dibungkus, dibungkam, dan dipaksa lupa. Tapi sejarah selalu mencari jalan untuk bangkit. Dan pertanyaan untuk kita semua adalah, akankah kita menjadi saksi kebangkitannya? Atau hanya tinggal sebagai penonton dalam sejarah yang ditulis oleh orang lain?